Halo guys, balik lagi sama kita. Kali ini kita mau ceritakan cerita mistis dari seorang mahasiswa yang mengalami sendiri. Jadi dia ini diganggu oleh sosok makhluk yang suka menjilati pembalut wanita. Dan ini memang ada guys ya untuk makhluk seperti ini. Gimana keseruannya? Langsung aja kita ke ceritanya guys. Perkenalkan, namaku adalah Wira, mahasiswi semester akhir dari Fakultas Ekonomi. Aku mahasiswi tingkat akhir yang sibuk sekali mengurusi perbaikan skripsi sebelum sidang. Aku seorang gadis yang periang dan mudah bergaul. Aku juga menyukai beberapa kegiatan kampus, seperti hiking dan marpala, karena aku sering ke gunung walau hanya untuk sekedar melihat sunset dan ngopi di atas ketinggian. Sebelumnya, aku tak pernah mengalami cerita mistis atau melihat bahkan menyaksikan apa itu fenomena ganjil atau sesuatu yang di luar nalar. Karena aku terlalu banyak menggunakan logika di setiap sel jalan pikiranku. Tapi pikiran dan prinsip itu sudah mulai runtuh di akhir pertengahan 2017. Sekarang, aku sudah lulus dan bekerja di salah satu bank ternama di Indonesia. Aku yang tidak mengerti apa-apa tentang kontrasnya alam nyata dan metafisika yang selalu kuanggap takhayul apa yang orang bicarakan. Mungkin kala itu usiaku masih muda, jadi otakku didominasi oleh pikiran rasional dan sedikit teori liar. Akan tetapi, kini aku pun mulai menyadari dan selalu berhati-hati. Kumulai saja kisahku. 6 bulan sebelum diriku sidang, kami angkatan 21. Sangatlah sibuk dengan skripsi dan proyek kami masing-masing, yang membuat banyak makan biaya dan upaya yang maksimal. Kala itu untuk mempercepat skripsi, sampai-sampai aku harus nginap di warnet, karena laptopku rusak. Jadi ketika aku meng-save file, laptopku mengalami hang yang sama sekali tidak bisa aku turn off-kan. Salah satu temanku mengajak ke warnet, untuk menyelamatkan fileku. Pergilah kami berempat ke warnet. Setiba di sana, aku pun gercep untuk melakukan saving file. Kami pun tak jadi menginap karena warnet itu semakin malam semakin penuh, dan kami tidak bisa tidur karena risih. Lalu kami pun memutuskan untuk ke kosan temanku saja, untuk sekedar ngobrol-ngobrol dan santai, merilekskan pikiran yang runyem akan soal dan materi. Temanku yang bernama Sinta memang selalu bertindak ceroboh dalam segala hal, namun ia juga orang yang baik. Ketika kami di kosan, kami dijamu bak tamu negara. Segala isi kulkasnya ia keluarkan, seakan-akan ini pesta saja. Akan tetapi di kosan inilah hal ganjil itu kualami. Tepat setelah acara selesai, dan kami pun akan pulang, namun Sinta merengek minta ditemani. Semenjak kamar sebelah kosong, ia sering ketakutan apabila sendirian. Kami pun tak tega, karena ia merengek seperti anak kecil. Oke, kita akan menginap di sini satu malam. Ye, katanya, sambil kegirangan. Setelah kami kembali duduk menonton drama, gosipin dosen dan cowok-cowok kampus, paling mentok ya berhayal seperti lulus akan menjadi apa dan lain-lain. Tak terasa jam pun sudah pukul 2 dini hari. Aku pun berkata pada Sinta, "Sin, WC-mu di mana ya?" "Oh, itu di depan, tapi hati-hati ya, lampunya sering rusak." Heran juga aku. "Nggak apa-apa," kataku. "Aku bawa senter HP saja." Beranjaklah aku dari obrolan mereka, lalu meminjam handuk dan mengambil senter. Tak lupa, aku juga membuka tas dan mengambil pembalut. Setelah keluar dari kamar, ternyata di kosan ini hanya Santi sendirian yang kos. Karena ketika kami tiba, aku pikir semua penghuninya belum pulang atau masih di luar. Namun, sampai dini hari pun masih terlihat sepi. Ketika sampai di WC yang jaraknya lumayan jauh, sekitar 50 meter, terasa merinding di sekitar kakiku. Paling angin dalam hati, karena tidak mau mikir yang macam-macam. Ditambah lagi aku memang kurang percaya dengan hal-hal seperti itu. Ketika masuk ke dalam WC, aku langsung mencuci muka dan menurunkan celanaku, karena aku pikir penampungnya sudah penuh. Ketika sibuk membersihkan, di situ aku melihat shower. Sekalian saja mandi biar segeran. Aku pun tak menghiraukan pembalutku, hanya aku letakkan di sebelah tembok. Aku pun mandi setelahnya. Baru beberapa menit mandi, ku dengar seperti ada sesuatu yang berdecak-decak. Apa tikus ya? Kupikir saat itu. Aku pun melanjutkan mandi saja. Semakin lama mandi, suara itu semakin kuat. Aku pun mematikan air. Di situ perasaan dan instingku mulai bekerja. Kok seperti ada yang memperhatikanku ya? Di situ aku mandi tidak menggunakan telasan ataupun kain. Aku takut ada seseorang yang sengaja mengintip. Kuperiksa menggunakan senter namun tidak ada siapapun. Kupikir, sudahlah. Lagian sudah lama juga aku mandi. Takut mereka lama menunggu ketika aku sentari pembalutku sebelumnya karena akan mau kucuci. Di situ aku pun heran. Kok pembalutku hilang? Apa tersapu oleh air ya? Ku cari-cari di sekitar sampai menuju pintu. Tidak ada.
Namun ada suara berdecak-decak di kamar mandi sebelah. Apa ada orang yang mandi juga ya malam-malam begini? Kuberanikan memeriksanya. Kugapai handukku dan mulai beranjak ke kamar mandi sebelah. Diam-diam aku melangkah, lalu kukejutkan pintunya. Ternyata di situ aku mau pingsan, tapi sayang itu tidak terjadi karena aku refleks dan aku lari. Yang kulihat di situ ada seonggok makhluk membuat bulu kuduk bergidik bangun. Adalah makhluk tersebut memiliki wajah yang menyeramkan dan lidah yang panjang, serta tangannya yang basah dan kecil membuat perutku menjadi mual. Terlebih lagi, ia menjilati darah haidku bak seseorang yang sangat kehausan. Setelah aku berlari karena panik, aku pun bingung dengan jalan menuju kosan. Padahal jaraknya pendek. Aku pun diam sebentar beberapa detik mengambil nafas. Barulah di situ aku melihat jalan kecil yang kulalui tadi. Aku berlari dan berteriak, "Sin, sin, sin." Lalu mereka yang mendengarku berhamburan keluar, termasuk ibu kos kala itu. Karena dikira ada pencuri. "Kenapa, kenapa, kenapa?" kata Sinta. Tak lupa ibu kos pun bertanya, "Ada apa?" "Loh, kalian ini siapa?" Ibu kos pun kaget melihatku. "Kami temannya Sinta, Bu," kata salah satu temanku. "Kalian ngapain di sini?" "Kami nginap karena ngerjakan tugas, Bu." "Terus kamu lari kenapa?" "Tadi tuh aku pergi ke WC mau ganti pembalut sekaligus mandi. Namun seperti ada suara berdecak-decak seperti air yang dipercikan. Setelah saya mencarinya, itu ternyata adalah makhluk hitam yang berlendir sedang menjilati darah haid." "Kamu juga, Ra?" tanya Sinta. "Iya." "Loh, emang kamu tahu itu sebelumnya?" "Tahu, cuma aku takut ngasih taunya. Makanya aku ajak kalian nginap karena aku takut." "Ih, kamu nih keterlaluan banget. Aku sampai shock nih." Di tengah-tengah pertengkaran kami, Bu Kos pun bilang, "Makanya kalau habis ganti pembalut langsung dicuci. Makhluk itu sudah lama sebenarnya ada di sekitar sini. Dulunya makhluk itu di sana di kali. Namun setelah ibu membuat kos-kosan, ia malah pindah ke sini. Saya pun bingung, yang akhirnya membuat seluruh penghuni kos kabur." "Maaf ya Cinta, ibu nggak ngasih tahu kamu, karena cuma kamu yang mau kos di sini." Itulah kata Bu Kos kala itu. "Kenapa nggak diusir, Bu?" "Sudah, tapi ya malah balik lagi." "Makhluk itu nggak ngejar sih, cuman ngeri-ngeri aja, apalagi ya tinggal di dalam WC seperti itu." "Kalau saya kemarin bukan dijilati pembalutnya," kata Sinta. "Waktu itu saya lupa kalau haid. Jadi saya nggak pakai pembalut. Ketika saya sedang mandi, seperti ada air yang mengalir di paha saya. Saya pikir itu memang sensasi air yang mengalir. Tapi itu ternyata adalah sebuah lidah yang panjang." "Benar itu, lidahnya panjang memang," kataku. Lalu saya sontak melompat karena kaget. Karena itu begitu menggelikan dan membuat saya trauma dengan sensasi itu. "Maaf Bu, Ibu nggak usah tersinggung. Uang yang sudah masuk, saya nggak akan tarik lagi. Walau saya baru 4 hari sih di sini. Besok saya mau pindah saja. Karena saya takut tempat privasi saya ada makhluk seperti itu." "Maafkan Ibu ya," ujar Ibu Kos. "Nanti Ibu cari caranya agar makhluk itu pergi. Sehingga anak-anak kos seperti kalian ini pada betah." Singkat cerita, kami pun pergi ke kamar sembari membereskan barang dan menunggu esok pagi. Seperti itulah kisahku saat pertama kali melihat makhluk yang begitu menyeramkan dan menggelikan. Pesan buat kalian, para wanita di luar sana, jangan anggap remeh pembalut yang kotor. Apalagi saat kita sedang dalam keadaan yang kotor ataupun menstruasi. Karena ternyata ada makhluk yang memang menyukai darah kotor kita. Wira.